Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat kepada anak-anakku semuanya yang telah menyelesaikan jenjang di sekolah dasar dan telah diterima di SMP ITA Salam Sanden. Bersama Pak Yatno, pada kali ini kita akan membahas materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 1 ya, di bab 1 yaitu mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tentunya anak-anakku semuanya sudah mengenal yang berkaitan dengan Pancasila, yaitu lagu Garuda Pancasila yang digubah atau dikarya oleh Soedarnoto. Dari lirik lagu Garuda Pancasila, mudah-mudahan yang saya tampilkan ini bisa menyemangati kita dalam kita mempelajari tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Karena dari lirik lagu Garuda Pancasila itu mengandung nilai-nilai semangat, patriotisme, dan nasionalisme untuk bangsa kita. Untuk selanjutnya kita menginjak pada yaitu perumusan Pancasila. Dalam perumusan Pancasila itu tidak seketika dapat dirumuskan begitu saja, tapi melalui tahapan-tahapan yang dilalui sampai dapat merumuskan Pancasila. Selanjutnya kita ke topik utamanya perumusan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu diawali dengan pembentukan BPUPKI atau yang dikenal dengan Dokoritsu Zunbei Chosokai dari bahasa Jepang. BPUPKI awal mulanya dibentuk oleh Jepang, itu dalam rangka taktik Jepang untuk meraup simpatisasi dari rakyat Indonesia, karena pada waktu itu Jepang telah kalah dalam Perang Dunia Kedua. Sehingga ketika Jepang di Indonesia, itu penderitaan rakyat Indonesia jauh lebih menderita dibanding ketika kita dijajah oleh Belanda. Karena apa? Karena Jepang menerapkan yaitu kebijaksanaan pelaksanaan kerja paksa, pengambilan paksa, dan perbudakan paksa. Selanjutnya, dalam meraih simpati di samping menjanjikan kemerdekaan dengan membentuk BPUPKI tersebut, Jepang juga memiliki semboyan yang disangka oleh bangsa Indonesia jadi baik kedatangan Jepang di Indonesia, karena semboyannya adalah Jepang pelindung Asia, Jepang sebagai pemimpin Asia, Jepang sebagai cahaya Asia. Dengan iming-iming itu harapannya rakyat Indonesia simpati kepada Jepang dan membantu Jepang untuk melawan sekutu, yaitu Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda yang telah mengalahkan pada Perang Dunia Kedua. Selanjutnya, ketika benar-benar dibentuk BPUPKI, yaitu direalisasikan oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1945,
Akhirnya terbentuklah yaitu BPUPKI atau Dokuritsu Junbei Josokai untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Kita masuk pembahasan selanjutnya tentang persiapan BPUPKI dalam mengadakan persidangan dalam merumuskan Pancasila dan menetapkan dasar negara. Akhirnya BPUPKI terrealisasikan pembentukannya oleh Jepang yaitu pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. BPUPKI resmi dibentuk dan dilantik oleh Jepang yang ketika dulu sudah didengung-dengungkan oleh Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945. Namun realisasinya baru tanggal 29 April 1945 itu baru dibentuk BPUPKI dengan anggotakan 62 orang tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan ditambah 7 orang perwakilan dari Jepang. Di mana susunan organisasi BPUPKI adalah ketuanya Dr. KRT Rajiman Widyadiningrat dengan 2 wakil ketua yaitu Issey Bangase Yosio dari Jepang dan RP Suroso dari Indonesia. Itu susunan organisasi BPUPKI yang dibentuk oleh Jepang. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Jadi selama dibentuk BPUPKI melakukan sidang 3 kali, 2 kali resmi dan 1 kali tidak resmi. Kapan pelaksanaan sidang BPUPKI? Sidang BPUPKI dilaksanakan yang pertama tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Yaitu sidang pertama ini membahas tentang dasar negara. Makanya di situ muncullah pemikiran-pemikiran tentang dasar negara yang dikemukakan oleh 3 orang tokoh bangsa Indonesia yaitu Bapak Moh Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Maka pada tanggal 1 Juni juga kita kenal itu awal mulanya lahirnya Pancasila karena merumuskan dasar negara BPUPKI pada waktu itu dalam sidangnya yang pertama. Kemudian sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar. Itu sidang resmi yang dilakukan oleh BPUPKI. Sedangkan 1 sidang tidak resmi yang mana berlangsung di masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua hanya dihadiri oleh 38 anggotanya dengan tujuannya membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kala itu dipimpin oleh Insinyur Soekarno sebagai anggota BPUPKI. Jadi dalam pembahasan sidang tidak resmi tidak diikuti oleh semua anggota BPUPKI. Kemudian di manakah pelaksanaan sidang BPUPKI itu dilakukan? Sidang BPUPKI itu dilakukan di gedung Chuo Sang-in. Ketika sidang, baik sidang resmi maupun tidak resmi dilaksanakan di gedung Chuo Sang-in. Yang kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila yang beralamat di Jalan Pejambon nomor 6 Jakarta Pusat. Karena apa disebut
Gedung Pancasila, karena di Gedung Cusain inilah tempat tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang berada di dalam BPUPKI merumuskan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Maka gedung ini diberi nama Gedung Pancasila untuk mengenang sejarah perumusan Pancasila atau dasar negara oleh BPUPKI. Demikianlah materi kali ini yang Pak Yatna sampaikan. Kita bertemu pada materi selanjutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.